Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah gagasan yang cukup menantang ya, dari sumber yang Anda bagikan, gagasan tentang berakhirnya konsep networking. Ya, membangun jejaring seperti yang selama ini mungkin kita pahami. Fokus kita hari ini ada di bab 1 dari buku Superkonektor. Misi kita kali ini, ya kita coba bongkar aja nih, gitu. Kenapa sih penulis buku ini kok anggap cara-cara lama bangun hubungan profesional itu udah usang? Dan apa sebenarnya gagasan baru yang mereka tawarkan sebagai gantinya? Siap ya kita kupas tuntas argumen mereka? Mari kita mulai. Iya, ini memang topik yang sangat relevan ya, apalagi di era digital ini. Teknologi kan ngasih kita kemudahan luar biasa untuk terhubung dengan banyak orang. Platform kayak LinkedIn, Facebook, Twitter, itu kayak buka pintu perkenalan tanpa batas aja gitu. Tapi, nah ini ironisnya, seperti yang disoroti penulis, membangun koneksi yang sesungguhnya, maksudnya hubungan yang bermakna, yang punya kedalaman, itu kok malah terasa makin sulit ya? Bab ini benar-benar ngajak kita mempertanyakan lagi asumsi dasar kita soal bangun jaringan profesional. Iya, bener. Penulisnya kan langsung buka dengan kontras yang tajam gitu. Di satu sisi, teknologi bikin gampang pertemuan awal. Klik connect, kirim pesan singkat, rasanya instan banget kan? Cepet banget ya? Tapi pertanyaannya, apa kemudahan kuantitas ini otomatis jadi kualitas? Nah, kalau kata argumen di bab ini, jawabannya cenderung nggak. Belum tentu ya? Kita seringkali malah kejebak dalam semacam perlombaan nambahin jumlah kontak atau pengikut. Kayak makin banyak makin bagus gitu. Iya, fokusnya di angka. Tapi tanpa sadar, kita mungkin ngorbanin substansi sama kedalaman hubungan itu sendiri. Nah, ini kebalikan dari filosofi yang nanti kita kenal sebagai pendekatan superkonektor. Yang menarik di sini itu, gimana penulis ngelukisin gambaran praktik networking gaya lama yang mungkin ya kita semua akrab lah ya. Coba bayangin deh, datang ke acara industri besar, konferensi atau pameran. Apa sih tujuan utama banyak orang di sana? Seringnya, ya ngumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya kan? Benar banget, tukar-tukaran kartu nama. Atau di dunia maya, ya nekan tombol connect di LinkedIn secara massal. Kadang tanpa pesan personal sama sekali. Kayak yang disinggung Keith Ferrazzi di kata pengantar buku ini, pendekatan ini tuh sering banget akarnya di mentalitas transaksional. Transaksional ya. Iya, fokusnya lebih ke apa untungnya buat saya nih kalau nyambung sama orang ini. Ini kan rasanya beda banget ya sama semangat bangun komunitas yang otentik. Yang lahir dari keinginan tulus buat saling bantu, saling sharing, tumbuh bareng. Oke, jadi kalau kita ikutin logikanya penulis nih, akar masalahnya itu di pergeseran fokus ya. Kita lupa tujuan fundamental bangun jaringan, yaitu ya membina hubungan jangka panjang, yang dasarnya saling percaya, saling kasih nilai gitu. Betul. Yang sering terjadi malah kita cuma terhubung, connect gitu aja di level permukaan. Mungkin kita punya ribuan nama di contact list, tapi berapa banyak sih yang beneran bisa disebut connection yang dalam, yang bisa kita andelin atau kita bantu dengan tulus. Nah, itu dia. Penulis nekenin banget perbedaan krusial ini, antara sekedar ngumpulin kontak sama secara aktif jadi konektor yang bangun jembatan hubungan bermakna. Betul sekali. Perbedaan antara connect sama connection ini jadi inti kritik mereka. Connect itu gampang, seringnya pasif, cuma butuh satu klik lah istilahnya. Iya, Tapi connection itu butuh investasi. Waktu, energi, kepedulian, niat tulus buat ngertiin orang lain. Praktek networking tradisional, kata penulis, ya sering banget berhenti di level connect aja. Nggak pernah bener-bener gerak ke arah connection. akibatnya. Ya, akibatnya, jaringan yang kebangun rasanya rapuh, kurang bernilai lah dalam jangka panjang. Masuk akal. Penulisnya terus kan secara lugas nantang kita buat mikir lebih kritis soal efektivitas waktu kita. Coba deh Anda renungin bentar. Apa ngabisin waktu berjam-jam di seminar gede atau pameran tujuannya cuma bawa pulang setumpuk kartu nama? Itu beneran cara pakai waktu yang paling strategis? Apa itu cara paling cerdas buat capai tujuan profesional atau personal Anda? Penulisnya berani bilang, mungkin udah waktunya kita evaluasi ulang nih pendekatan ini. Terus, apa artinya ini buat cara kita interaksi profesional? Nah, penulis ngeritik pendekatan lama ini bukan tanpa alasan kuat. Ada beberapa kelemahan mendasar yang mereka soroti. Pertama, ya kayak yang udah kita singgung tadi, sifatnya seringkali dangkal. Dangkal ya? Ya,
Hubungan yang mulainya dari tukar kartu nama atau klik connect massal itu jarang banget berkembang jadi sesuatu yang lebih substantif. Mungkin ada follow up email singkat atau saling follow di medsos, tapi habis itu seringnya ya udah nggak ada kelanjutan berarti, berhenti di situ aja. Mandek ya? Kedua, dan ini mungkin lebih bahaya nih, pendekatan ini secara nggak sadar bisa dorong narasi yang keliru. Seolah-olah kita bisa nge-hack atau pakai growth hack gitu buat bangun jaringan profesional yang luas dan berpengaruh, tanpa perlu benar-benar investasi secara emosional atau intelektual ke orang-orang di dalamnya. Ini kan kayak ilusi ya. Ilusi kesuksesan jaringan gitu. Iya, persis. Padahal yang kebangun cuma kumpulan kontak yang dangkal, penulis ngelihat ini sebagai fondasi yang rapuh buat sukses jangka panjang. Paparan yang menarik. Jadi, bukan cuma soal nggak efektif, tapi juga bisa bikin salah paham soal apa artinya punya jaringan yang kuat. Penulis kayak bilang, udah deh, stop terobsesi sama angka. Tepat, disinilah letak perbedaan fundamental yang terus ditekankan penulis, antara sekedar punya banyak koneksi dan benar-benar jadi seorang konektor. Seorang konektor, kalau kata penulis, nggak cuma fokus di jumlah, tapi di kualitas hubungan. Kualitas ya. Mereka secara proaktif bangun dan melihara relasi. Dasarnya kepercayaan, saling kasih nilai, pemahaman mendalam. Penulis yakin banget kalau cuma pola pikir konektor kayak gini, yang orientasinya hubungan jangka panjang dan nilai bersama, yang bakal bawa sukses sejati dan berkelanjutan. Apalagi di dunia yang makin kompleks ini. Pola pikir cuma pengumpul kontak, itu dianggap udah ketinggalan zaman. Oke, pesan utamanya jadi makin jelas nih. Udah waktunya kita geser dari kuantitas ke kualitas, dari transaksi ke relasi. Penulis kayaknya dorong kita buat jujur nanya ke diri sendiri. Cara-cara lama yang mungkin udah jadi kebiasaan ini, beneran cerdas nggak sih buat capai hasil yang kita mau? Pertanyaan bagus itu. Apa ini cara paling optimal buat investasi sumber daya kita yang paling berharga, yaitu waktu? Kalau kata mereka sih, kayaknya enggak. Dan ada cara yang jauh lebih baik, lebih strategis, dan pastinya lebih memuaskan secara personal. Terus, kalau pendekatan lama ini dianggap usang, alternatif konkretnya apa dong? Nah, disinilah penulis mulai ngenalin gagasan sentral mereka, yaitu konsep superconnector. Siapa atau apa sih superconnector ini? Menurut buku ini ya, mereka itu individu yang mikirnya beda banget soal hubungan. Pas hadapin tantangan, pertanyaan pertama mereka bukan gimana saya bisa atasin ini, tapi lebih ke siapa ya yang saya kenal yang bisa bantu saya atasin ini, atau siapa yang bisa hubungin saya ke orang yang tepat. Mereka secara sadar dan terampil manfaatin aset yang disebut penulis sebagai modal sosial, social capital. Nah, ini mulai seru. Iya kan? Ini bagian yang mulai menarik banget. Tapi penting buat digarisbawahi di sini ya, penulis tuh nggak lantas nyuruh kita buang semua alat yang ada terus balik ke zaman batu. Bukan gitu poinnya. Oh, oke. Jadi bukan anti teknologi ya? Bukan sama sekali. Media sosial kayak Facebook atau Twitter, platform profesional kayak LinkedIn, bahkan datang ke konferensi atau acara industri, itu semua masih punya nilai dan tempatnya kok. Yang ditekankan penulis, itu perlunya kita pakai alat-alat ini dengan cara yang jauh lebih cerdas, lebih bertujuan, lebih strategis. Lebih mindful mungkin ya? Bisa dibilang gitu. Teknologi itu harusnya nggak cuma jadi alat buat nambah jumlah kontak secara membabi buta. Sebaliknya, teknologi bisa dan seharusnya jadi sarana buat memperdalam interaksi, buat ningkatin kualitas hubungan yang udah ada, buat secara strategis nemuin orang-orang yang relevan satu sama lain, dan buat dapetin pemahaman yang lebih baik soal motivasi, minat, sama kebutuhan orang lain. Ini perspektif penting, jadi bukan alatnya yang salah, tapi cara kita pakainya yang perlu dievaluasi. Di dunia yang rasanya makin bising, penuh info melimpah, notifikasi nggak berhenti, interaksi digital sering dangkal, kemampuan buat bangun dan melihara koneksi yang otentik, yang tulus, itu jadi makin langka dan berharga ya. Banget. Punya akses yang terkurasi ke jaringan orang-orang yang saling percaya dan dukung, modal sosial tadi, jadi aset strategis yang luar biasa. Superconnector menurut definisi penulis di bab ini, ya mereka itulah yang mahir milah mana sinyal penting dari lautan kebisingan informasi dan interaksi. Bener. Mereka tahu gimana alokasiin waktu dan energi mereka secara efektif, fokus ke hubungan yang benar-benar ngasih nilai timbal balik. Dan kemampuan milah sinyal dari kebisingan ini krusial banget.
Kebisingan itu bisa macam-macam. Bisa permintaan koneksi yang nggak relevan, info yang kebanyakan, interaksi sosial yang nggak nambah nilai apa-apa. Bikin capek ya? Iya, superconnector, menurut argumen ini, ngembangin semacam filter intuitif dan strategis. Mereka nggak ngerasa harus respon tiap stimulus atau nyambung sama semua orang. Mereka selektif dan bertujuan dalam bangun dan melihara jaringan mereka. Ini bukan soal eksklusif dalam arti negatif ya, tapi lebih ke efektivitas dan kedalaman hubungan. Tentu aja langsung bikin kita mikir ya, buat Anda yang nyimak juga. Mengingat waktu dan energi kita kan terbatas ya, gimana caranya kita bisa mulai nerapin filter ini? Gimana Anda bisa jadi lebih strategis dalam menggunain waktu, platform digital yang ada, kesempatan ketemu orang, supaya fokusnya bangun segelintir hubungan yang benar-benar penting dan bermakna buat pertumbuhan Anda, baik profesional maupun personal. Bukan cuma terus-terusan nambah angka di daftar kontak. Apa ya satu langkah kecil yang bisa Anda lakuin beda mulai hari ini? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Jadi, kalau kita rangkum intisari dari pembahasan kita berdasarkan bab 1 ini, kesimpulannya cukup radikal sih ya. Konsep networking tradisional yang selama ini mungkin kita agung-agungkan, yang fokusnya kuantitas kontak, sifatnya transaksional, sering cuma berhenti dikumpulin kartu nama atau koneksi digital, itu dianggap udah usang, udah nggak efektif lagi di landscape sekarang. Udah nggak cukup lah ya. Penulis buku ini secara meyakinkan ngajak kita masuk ke era baru dalam bangun hubungan profesional. Era ini nuntut pendekatan yang lebih otentik, lebih strategis pakai waktu dan sumber daya, dan ujung-ujungnya ngasilin koneksi yang jauh lebih bermakna dan berkelanjutan. Dan perlu diingat juga, ini baru fondasinya loh ya. Bab 1 ini tugasnya ngebongkar asumsi lama dan ngejelasin kenapa perubahan pendekatan itu perlu. Baru why-nya ya. Iya, baru why-nya. Jadi seorang superkonektor sejati, kayak yang bakal dijabarin lebih detail di bab-bab selanjutnya buku ini, itu bukan sekedar kumpulan tips trik baru. Ini melibatkan pergeseran pola pikir yang fundamental dan penerapan pendekatan yang lebih sistematis, lebih disengaja, dalam cara kita bangun, melihara, bahkan manfaatin hubungan kita buat kebaikan bersama. Kalau kita hubungin ke gambaran lebih besar, bab 1 ini tuh argumen pembuka yang kuat, yang nyiapin panggung buat strategi dan praktik spesifik nanti. Ini dasar pemahaman buat seluruh filosofi superkonektor. Oke, jelas banget. Sebagai penutup sesi kita kali ini, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran konkret buat direnungkan. Mungkin semacam tantangan kecil lah ya. Kalau kita terima premis dari bab 1 ini, bahwa networking gaya lama emang udah berakhir, atau setidaknya perlu dievaluasi ulang secara fundamental, langkah nyata apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil secara sadar dalam minggu ini untuk mulai geser. Langkah kecil ya. Iya, langkah kecil aja. Bukan soal nambah 10 kontak baru di LinkedIn misalnya, tapi mungkin soal investasiin 30 menit ekstra buat bener-bener dengerin atau bantu satu orang yang udah ada di jaringan Anda. Apa satu tindakan spesifik yang bakal Anda lakuin buat fokus ke kedalaman, bukan sekedar kuantitas. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita terhadap bab 1 Superconnector hari ini. Semoga pembahasan ini ngasih percikan inspirasi dan perspektif baru ya buat Anda dalam membangun hubungan yang lebih berarti. Sampai jumpa di sesi berikutnya.